hormati, kita ta'zimi sedanten para masyayikh Pondok Pesantren Nahdlatul Talabah, wabil khusus panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Dimyati Burhan, Rama Kyai Imam Bazar Jamhari Burhan, Rama Kyai Haji Imam Baghawi Burhan, Rama Kyai Hamid Aqil, Abah Anwar, matta'anallah bituli hayatihi musyarifah, para ibu nyai, para adik-adik santri, putra maupun putri yang masih bertahan. Alhamdulillah masih lumayan banyak mengurangi kendredekan. Semua kalau jagongan kali para pemateri kuliah subuh niku rodok beban ketika sudah liburan. Wis adik-adik santri sepodo mulih. Nah niku karek abah-abah, karek para sepuh-sepuh niku cara gampangi nguyai segoro. Segoro niku pun asin ditambah uyah niki piye maksude? Lah pun pinter-pinter kene materine kene malah opo sing tak omong nih. Nah, tapi alhamdulillah ini masih beberapa santri yang bertahan. Matur nuwun, dengan bertahannya kalian sudah membantu saya mengurangi napa mau kendredekan yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa para pemirsa FM Yasinat, juga para penonton YouTube channel Yasinat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan big sale yang terakhir ini, yaitu Aidkun Minan Nar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sesuai dengan janji saya pada pas 20 hari yang lalu di tanggal 3 Ramadan kemarin, saya membawakan materi tentang judulnya apa? Minuman. Tentang minuman. Sebenarnya mulai awal konsepnya sudah lumayan jadi, tapi alhamdulillah sekarang masih bisa diteruskan ya, meskipun untuk sedikit berubah niku wau. Kemarin tentang minuman yang paling banyak dikonsumsi yaitu air. Sedikit diulangi, sedikit kita murojaah cara meminum air. Yang pertama dengan cara islali al-masu, dengan dihirup. Kok dihirup apa? Diseruput. Kemudian dengan meneguknya 3 kali nafas. Kemudian membaca bismillah dan alhamdulillah di setiap nafas. Yang terakhir dengan at-tadrij, di bertahap, minumnya dengan bertahap. Niku cara meminum air. Lah untuk pembahasan sekarang yaitu napa? Al-laban atau susu. Ini juga minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, yaitu susu. Nah, langsung saja, bagaimana cara meminum susu yang baik, yang benar? Yang pertama, cara minum air dengan al-ab, yaitu syaribahu min ghairi tanafusin, langsung meneguk. Cara meminum susu yang baik kebalikannya air, yaitu langsung diteguk, langsung glek. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, meminumnya dalam 1 kali nafas. Like kita punya susu 1 gelas, maka 1 kali nafas langsung dihabiskan. Karena susu itu memang diciptakan atau ada syairun lisyaribin, segar, lezat untuk diminum. Makanya meminumnya nggak perlu tadrij, nggak perlu bertahap 3 kali, langsung 1 kali teguk atau kalau tegukan 1 kali nafas, langsung diteguk juga langsung glek 1 kali nafas langsung dihabiskan satu gelas.
Itu cara kedua dalam mengkonsumsi atau meminum susu. Oke. Tapi perlu diingat susu ini kalau kita mungkin yang sering kenal ada susu kental manis, ini bukan susu nggih. Kalau yang di sini al-laban ini nggih benar-benar susu yang masih murni, atau kalau bahasa sekarang susu UHT mungkin ya. Napa kepanjangannya UHT ini kirangan. Susu yang masih murni, susu kambing atau susu sapi atau susu onta, semuanya juga masuk dalam pembahasan ini. Cara minumnya yang pertama al-ab, dengan langsung meneguknya. Yang kedua meminumnya dalam satu kali nafas, glek langsung dihabiskan. Nomor 3, membaca bismillah di awal dan hamdalah di akhir. Kalau meminum air kita membaca bismillah 3 kali, membaca al-fatihah juga 3, membaca alhamdulillah juga 3 kali. Kalau minum susu cukup 1 kali. Di awal kita membaca bismillah, di akhir kita membaca alhamdulillah. Cara yang keempat, nomor terakhir, meminum susu. Setelah minum susu, setelah membaca doa yang wajar meminum susu, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Kemudian ditambahi lagi doa khusus ketika selesai meminum susu. Napa doane? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, duh Allah, barik mugi barokahi panjenengan lana kedua kita fihi ing dalem susu niki. Ya Allah, berkailah kami dalam meminum susu ini. Wazidna, dan mugi nambahi panjenengan ing kita minhu saking susu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu doa ketika selesai meminum susu. Ini khusus, doa ini khusus ketika selesai minum susu. Kalau minum-minum yang lain tidak ada doa, ya doa normal, ya Allah, Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Minum susu ditambahi ini, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini adalah cara kita ketika ingin meminum susu. Nah, adapun minuman-minuman yang lain selain air putih dan susu, baik itu Coca-Cola atau Fanta atau es doger atau es apa malih sing rodok enak cahaya duren nggih, atau es-es yang lain, minuman-minuman yang lain lah nggih, minuman-minuman yang lain. Bagaimana cara meminumnya? Bebas, boleh dengan cara meminum air yang di atas, atau boleh juga dengan cara meminum air dengan cara meminum susu. Tinggal milih. Kita punya teh, contoh es teh, terserah minum pakai cara air tadrij dengan al-masu at-tadriju salatsu nafasat, silahkan. Atau meminum dengan cara kita meminum susu langsung glek langsung dihabiskan juga monggo, silahkan, sesuai kebutuhan. Lek panas nggih monggo kersa, lek kuat panas kopi panas tas umum dengan cara minum susu glek nggih monggo kalau memang kuat. Tapi ketentuannya hanya di ketika kita meminum air dan meminum susu. Selain minuman di atas, silahkan memilih antara dua cara tersebut. Nah, sedikit tentang susu. Kemudian minuman yang ketiga yang akan saya bahas adalah apa? Al-qahwah atau kopi. Nah, al-qahwah atau kopi. Para hadirin rahimakumullah, sedikit berbicara tentang kopi, sedikit bercerita tentang kopi atau asal muasal adanya kopi.
Bagaimana kopi itu bisa ada? Kopi ditemukan atau dicetuskan oleh seseorang yang luar biasa, bukan sembarang orang, bukan orang biasa. Beliau adalah orang yang luar biasa. Siapa beliau? Ada yang tahu? Siapa pencetus kopi pertama? Loh, bendino mimik kopi padahal. Pencetus kopi atau yang pertama kali menemukan kopi adalah Asy-Syaikh Al-Arif Billah Ali bin Umar Asy-Syadzili. Al-Arif Billah Ali bin Umar Asy-Syadzili. Ini keterangan saya ambil dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Beliau tinggal di kota Al-Makho. Al-Makho adalah salah satu kota di Yaman. Beliau tinggal di sana, berawal dari di kota Al-Makho tersebut dan sekitarnya. Zaman dahulu ada beberapa bangsa jin yang nakal. Jin sing ndablek. Ndableke utawa nakale jin tersebut bukan hanya sekedar nggudo, merung ngetok dadi pocong, ngetok dadi gendruwo, bukan sekedar begitu. Jin yang ada di daerah Al-Makho dan sekitarnya adalah qad wuli'u bikhtitafi ba'di sibyan. Mereka hobinya adalah menculik. Ngerti menculik? Menculik niku lek ngono nggih, menculik anak-anak kecil. Jadi arek-arek cilik sing dolanan niku moro-moro diculik oleh bangsa jin, moro-moro ilang, digoleki mboten kepanggih. Kemudian setelah diculik niku, kalih jin mboten dibalekne. Balekne waqad yakhtifuna sobia wa yaruddunahu ba'da muddatin tawilah waqad kabura. Anak-anak kecil yang diculik oleh jin tersebut didelikne kalih jin sampai beberapa waktu yang lama sampai mereka tua. Setelah mereka tua baru dikembalikan ke kota tersebut oleh jin tersebut. Ya wong kabeh pangling to nggih. Kabeh panglit walahat ya'rifunahu. Maka enggak ada satu orang pun yang mengenali orang tersebut. Arek cilik diculik 50 tahun kemudian dibalik ini. Wis berewoken pisan. Iki sapa iki? Kula anake samian. Lho sapa anakku koyo ngono pisan. Hilangnya sudah 50 tahun yang lalu. Itu kebiasaan jin pada waktu itu di kota Al-Makho dan sekitarnya. Nah, akhirnya para penduduk kota Al-Makho tersebut fasyaka ahluha ila Syekh Al-Arif Billah Ali bin Umar Asy-Syadzili. Akhirnya mereka mengadu atau mereka curhat kepada Syekh Al-Arif Billah Ali bin Umar Asy-Syadzili. Mereka menceritakan kronologinya. Syekh, Kiai, jin niku sakniki rada ndablek, mereka senengane nyulik anak kecil, balekne nilai pun tuwek. Kalau pedek cilik nggih diceritani mbuh bener mbuh boten. Oh, lek nganu ojo dolanku diculuk gendruwo, didelikne ning greng-grengan. Anu kirangan bener apa mboten, tapi nyatane kula nggih mboten diculik kalih jin. Nggo didelikne ning greng-grengan ku digoleki dipen nemu ning greng-grengan. Engko lek piye lek goleki kon nggawa alat dapur, kon ngoteki karo alat dapur ku gendrone lali, joget-joget akhirnya anake ketok. Enten sing pernah pireng ngoten niku nggih. Nah, niku kula kirangan ben mbuh diapusi mboten nggih kirangan. Tapi nyatanya di zaman dahulu di kota Al-Makho terjadi. Dan ini bukan cuma didelik ning jero greng, kirangan delik ning pundi sampai tua baru dikembalikan. Akhirnya Syekh Ali bin Umar Asy-Syadzili tersebut setelah dicurhati oleh orang-orang penduduk kota, akhirnya beliau uzlah selama 40 hari. Tidak dijelaskan uzlah di mana, atau di kamar atau di goa atau kirangan di mana. Yang penting beliau uzlah selama 40 hari. Lah, di dalam uzlahnya beliau ini, nah, di dalam uzlahnya, di dalam
akhir dari 40 hari, di hari ke-40 beliau bertemu dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memerintahkan untuk mengusir jin tersebut menggunakan al-qahwa, dengan biji kopi. Dengan biji kopi. Nah, karena waktu itu memang biji kopi belum umum dan enggak tahu. Nah, Syekh juga dawuh teng Kanjeng Nabi, "Innala na'rifu hadhi syajarah allati arsyadtana ilaih." Wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasul, kami enggak tahu ini pohon apa. Lah niki terbuat dari apa? Niki dari pohon apa? Kita tidak tahu. Nah, kemudian fana wala sallallahu alaihi wasallam minha ghusnan muthmiran fana walahu asy-syaikha fa akhadha wasta'mala ma fihi min ath-thamar wa gharasa al-ghusna fi mahalli masayil wudu'i. Kemudian ketika beliau mengadu ke Rasulullah, enggak tahu ini pohon apa, Rasulullah mengambil satu batang pohon kopi yang sudah ada buahnya, kemudian diberikan kepada Syekh, ini kopi ini. Akhirnya satu batang pohon yang sudah ada buahnya tersebut dibawa pulang. Buahnya beliau olah. Buahnya sama Syekh Ali diolah menjadi kopi. Dan alhamdulillah dengan barokahnya ini jin-jin sudah tidak berani menyulik anak-anak kecil lagi. Tapi ini Syekh Ali bin Umar Asyadzili tersebut bukan cuma mengolah buah dari kopi tersebut, batang pohon yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut ditancapkan, ditandur ting tempat wudunya beliau. Nah, beliau wudu miline peceraian niku atau bekas wudunya tersebut ditancapkan batang pohon yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah batang pohon niki beranak pinak dan menyebar sampai saat ini. Itulah cerita di balik kopi. Makanya berbahagialah bagi jenengan yang mungkin senang dengan senang kopi. Kalau jane niki mboten tek seneng kopi, tapi karena kula niki badhe nerangne kopi, kalau sahur nggawe kopi dhisik. Kalau sahur ndamel abine kula nggih kopi pisan, tak seruput kopi entek sak gelas barokah. Niki karena apa kula badhe njelasno kopi ya kudu ngombe kopi dhisik. Nah, meskipun kadang-kadang petenge rada error. Nggih. Nah, niki dikutip dari Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi. Ini cerita dikutip dari kitabnya Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Ini cerita di balik kopi. Nah, ada beberapa faedah, ada beberapa kalam mutiara, kalam hikmah di balik kopi. Beliau juga Al-Habib Idrus Al-Habsyi juga pernah dawuh, innal qahwata lima tubikhat lahu, bahwasanya kopi 5 kedue barang tubikhat kang dimasak apa qahwa lahu kedue ma. Kopi ini pilih bahasane seperti ngeten, Al-Fatihah 5 qiraat lah. Fatihah niku bisa dibaca sesuai dengan niatan kita membaca Al-Fatihah. Kita membaca Fatihah dengan niat apa? Insyaallah kabul. Begitu juga kopi, kita punya niatan apa? Dengan minum kopi kita punya niatan apa? Kalau bikin kopi dengan niatan iso melek kuat ngibadah damel kopi, kabul insyaallah kuat melek damel ngibadah. Karena al-qahwatu lima tubikhat lahu. Kopi sesuai dengan tujuan apa kita memasaknya. Bikin kopi tujuannya ke apa? Ke ngrasani, nggih oleh ngrasani. Maknanya damel kopi dengan niatan yang baik. Ini sesuai kalamnya Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Juga karena Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi, Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi, suatu hari beliau pernah berkumpul atau
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdhah. Di antara karomahnya para aulia, karomahnya para orang-orang kekasihnya Allah, ada mereka yang diberikan nikmat berupa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, di dalam tidurnya. Tidur mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ada sebagian ulama yang lebih istimewa lagi, bukan cuma di dalam tidurnya beliau ketemu Kanjeng Nabi, fil yaqdhah, ketika sadar, ketika keadaan koyok ngeten iki mboten sare, mboten bubuk, Rasulullah datang menemui beliau. Beberapa ulama, beberapa kekasihnya Allah ada yang punya karomah seperti itu. Di antaranya juga Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau di umur beliau 7 tahun, beliau berumur 7 tahun sudah bertemu Rasulullah SAW yaqdhah, sadar beliau ketemu Rasulullah. Dan Shahibur Ratib itu non sewu, beliau tidak bisa melihat, beliau buta, tidak bisa, tapi karangannya luar biasa, sangat banyak. Silsilah Imam Haddad itu ada 10 kitab, yang mulai Nasaihud Diniyah, ada Da'watut Tamah, ada Risalatul Mu'amalah, ada Risalatul Mudzakarah dan lain-lain. Nah, itu diantara karangannya kitab-kitab karangannya Shahibur Ratib. Padahal beliau tidak bisa melihat. Nah, beliau pengakuannya beliau Habib Shahibur Ratib, ketika beliau lagi santai, beliau nulis kitab, jadi kitab 10 itu, Nasaihud Diniyah dan lain-lain. Itu ketika beliau istirahat santai. Kalau enggak beliau jadikan ibadah dan lain-lain. Nah, ini juga Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi, beliau juga pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, yaqdhah. Faqala, ya Rasulullah, uridu an asma'a anka haditsan bila wasithah. Beliau cerdas, memaksimalkan manfaat, memanfaatkan kesempatan yang luar biasa bertemu Rasulullah. Beliau meminta dawuh langsung dari Rasulullah yang tanpa ada sanadnya, tanpa ada perantara. Kanjeng Nabi, kula pingin hadis langsung dari panjenengan, tanpa ada sanad, tanpa ada wasitohnya, langsung dari Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, uhadditsuka bi thalathati ahadits. Rasulullah dawuh kepada beliau, aku akan memberikanmu hadis dengan 3 hal. 3 hal ini sampean pegang. Yang pertama apa? Al-awwal, mazala rihu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Yang pertama, selama bibir, selama mulut seorang manusia masih berbau enek ambune kopi, maka selama itu juga malaikat akan selalu beristighfar untuk dia. Selama lisannya masih bau kopi, terus malaikat istighfar. Makanya kalau Habib niku lek mimik kopi mboten ati kuwata-kata, sak seruput ngono disalap. Terus mungkin mau kitab malih, mutolaah malih, murojaah malih, musyawarah malih. Mungkin lek kira-kira pun ambune kopi pun ical, rasane kopi pun ical, seruput ngoten tok. Jadi sak cingkir niku sampai berjam-jam. Karena ngejar niki. Kenapa? Ben lisannya selalu masih berbau kopi. Karena selama itu juga malaikat akan selalu beristighfar. Tambah semangat ngopi nih. Ini yang pertama. Yang kedua, manit tahadha subhatan liyadhkurallaha biha kutiba minadz-dzakirina Allaha katsiran in dzakarah biha aw lam yadhkur. Yang nomor 2, barang siapa yang membawa tasbih, barang siapa membawa tasbih dibawa dengan tujuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama tasbih itu dia bawa, digunakan atau tidak digunakan untuk berzikir, tetap ditulis sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
beto tasbih tok ngesaki tasbih. Niki guru kula enten sing ngeten. Almarhum Profesor Abdul Majid, Profesor Syakir Abdul Majid. Beliau lulusan Mesir, ngajar di Dalwa, dosen besar di Sunan Ampel, Yan Sunan Ampel. Beliau dosen besar tapi gak ada HP, gak duwe laptop, gak duwe macam-macam. Pokok dosen budal, gak go kitab, modalnya kemana-mana cuma bawa tasbih. Gini ki beliau ceritakan gini, lu nggawa tasbih tok ngeten iki langsung disebut atau digolongkan, dikelompokkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, man waqafa baina yaday waliyyin lillah hayyan aw mayyitin fa ka'annama 'abadallaha fi zawayal ardi hatta taqatta irban. Barang siapa yang sowan di hadapannya wali min auliya ilahi ta'ala, sowan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baik seorang wali tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah fi zawayal ardi, di semua penjuru dunia, mulai teko kutub utara sampai kutub selatan, jengkal per jengkal tanah yang ada di dunia tersebut dia gunakan untuk beribadah. Fadilah itu kita dapatkan kalau kita sowan ke walinya Allah, baik yang sudah hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini 3 hal yang Rasulullah SAW sampaikan kepada As-Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi ketika beliau bertemu secara yaqdhah. Nah, niki ingkang saged kula sampaikan. Nggih, enten satu yang lupa, ada ijazah dari para habaib ketika kita akan membuat kopi, eten tawasulnya. Nah, dhewe bikin kopi, kangkang niki lek ngecom kopi, lek pas ngudek kopi, ngudeke berlawanan dengan arah jam. Ngiwa berarti nggih kados munyere wong tawaf. Nggih. Ngiwa, lek jam kan menengen niku. Nganan to nggih. Lah niku ngiwa. Kados wong tawaf, lek tawaf kan munyere kiwa nggih. Bahu ini Ka'bah di bagian kiri bahunya orang yang tawaf. Ngoten to nggih. Lah ngudeke kopi nggih munyere ngoten niku, kemudian kalih tawasul. Tawasule pripun? Kula waosaken. Mungkin kayak lek jenengan pingin semerep, langsung lihat saja di channel YouTube, di deskripsinya niku pas 2-3 Ramadan jenengan klik pas kula sing kuliah subuh, lah tinggi sore niku enten deskripsine niki kula tulis dan sudah masuk. Nggih promosi rek ben akeh sing delok rek. Nggih jenengan delok teng mriku. Niki sale kula waca mawon, deskripsinya niki mungkin jenengan waca teng YouTube, atau kalau mungkin jenengan kesulitan baca YouTube, teng Facebooknya Mas Tony disollu alaih juga ada. Ini Al-Fatihah tawasul untuk bikin kopi. Ini jasa dari para habaib. Pripun? Al-Fatihah ila arwahi masyahil qahwa al-bunniyah wasada al-alawiyah wal awliya was sufiyah wa kulli man yashrabaha bin niyah annallahu yusluhun niyah wat tawiyah wa yaqdil hawaijid diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah wa annallaha yuyassir lana al-uwain wal bunain wa yaqdid dain bijahil Hasan wal Husain wa Imran ibn Husain wa Khadijah sayyidil kaunain wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil li wa liwalidayya wa lil mu'minin.